Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel YouTube saya, Endriani13. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua dan yang lagi sakit diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Hari ini saya lagi posyandu bayi, balita, dan ibu hamil. Nah, ini dia ibu dan dua balitanya udah sampai, langsung daftar dan bayar jempitan 5.000 ke saya. Guna jempitan itu untuk membuat PMT. Jadi teman-teman, PMT itu berupa bubur, kacang hijau, buah-buahan, telur rebus, susu, kotak. Pemberiannya itu 3 bulan sekali ya teman-teman. Terus untuk membeli mainan balita seperti bola, bongkar pasang, cuman ini udah pada hilang mainannya, mungkin nanti saya akan belikan guna jempitan tadi ya teman-teman. Kemudian guna jempitan berikutnya untuk membeli peralatan posyandu seperti kursi, gelas, sendok, taplak meja, dan tikar. Terus membeli keperluan buku kohor, penulisan hasil timbangan, berat badan, tinggi badan, imunisasi apa saja, dan stunting atau tidak, dan pencatatan ibu hamil juga. Tapi sudah 2 bulan ini dusun kami lagi kosong ibu hamilnya. Itu dia kegunaan jempitan kami ya teman-teman untuk biaya keperluan posyandu itu tersebut. Nah, ini dia udah mulai posyandunya ya teman-teman. Agak sepi ya teman-teman, cuman 16 balita kalau nggak salah. Bulan lalu ada 27 bayi dan balita. Ini sepi karena bayi dan balitanya pada sakit katanya. Karena di sini tuh emang lagi musim demam dan batuk pilek ya teman-teman. Timbangan bayi dan balitanya pun juga pada turun karena baru pada sembuh dari sakit. Setelah habis ditimbang, kemudian diukur tinggi dan panjang bayi dan balitanya ya teman-teman. Nah, setelah habis penimbangan, kita lanjut pengukuran ya teman-teman. Itu ada sesuai umurnya ya teman-teman pengukurannya. Kalau umurnya 2 tahun dan posisinya pas di tabel merah itu tanda anaknya stunting, kata bu bidannya. Tapi kalau di kuning itu hati-hati, tapi kalau di hijau itu bagus, nggak stunting ya teman-teman. Apa sih stunting itu? Stunting itu merupakan kondisi yang gagal pertumbuhan pada anak, pertumbuhan tubuh dan otak akibatnya kurang gizi dalam waktu lama sehingga anak lebih pendek dari normal seusianya dan keterlambatan dalam berpikir. Pola asuh kurang efektif, pola makan, tidak melakukan perawatan pasca lahir. Stunting juga bisa dimulai dari terjadi ketika janin dalam kandungan, disebabkan oleh asupan makan selama ibu hamil yang kurang bergizi ya teman-teman. Ini cara untuk mencegah terjadinya stunting pada anak bisa dengan cara memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan, dampingi ASI eksklusif dengan MPASI yang sehat. Sedikit informasi yang saya dapat dari ibu bidan desa kami ya teman-teman tentang stunting. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga anak-anak kita sehat selalu, tumbuh kembang sesuai dengan usianya dan sehat selalu. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, saya tuh bagian kader pemegang buku kohor untuk laporan ke bu bidannya, dan yang di sebelah saya bagian kohor hasil penimbangan juga, tapi untuk dokumentasi posyandu. Dan di sebelahnya lagi pengisian KMS, dan sebelahnya lagi baju oren itu pendaftaran. Dan kebetulan administrasinya juga saya yang pegang nih ibu-ibu. Nah, ibu-ibunya udah pada bayar juga ini 5.000 ya, tadi jempitannya udah saya bilang. Jadi kadernya ini nggak semua pakai batik seragam kayak saya dan kader pengukuran, karena dapat jatahnya cuma 2 ya teman-teman dari pusatnya, sedangkan kader kami itu ada 7 orang.
Bidannya langsung ngasih wacana atau pemberitahuan tentang anak-anak yang belum divaksin ini. Banyak keterlambatan karena kemarin itu kita vaksin COVID ya teman-teman tahun lalu. Jadi penyediaan obat vaksin untuk bayi dan balita itu kosong dari pusatnya, kata Bu bidannya. Jadi harus divaksin di puskesmas terdekat bayi dan balitanya supaya dapat vaksin yang lengkap sebelum umur 5 tahun. Bayi dan balitanya jadi sehat kalau sudah divaksin ya teman-teman. Kemudian ibu bidannya mengajarkan cara penimbangan dengan ditambahi beras di ujungnya seperti itu. Berat berasnya harus sama dengan sarung atau kain untuk penimbangan bayi dan balitanya agar hasilnya sesuai. Oh ya teman-teman, terima kasih buat teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk menonton video-video saya di channel YouTube saya Endriani13. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum.